Selamat pagi, selamat datang di Berita Mata Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Davin Al-Hakim. Dan saya Novika Sari, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program berita yang terpercaya dan penuh informasi akurat. Hari ini kami akan menyajikan berbagai berita terkini dan penting dari dalam negeri. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga perkembangan terbaru di dunia teknologi dan hiburan. Semua kami rangkum secara eksklusif untuk Anda. Pada segmen pertama kali ini, kita akan membahas berita utama yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Langsung saja kita masuk ke dalam berita utama hari ini. Masa gelar aksi damai dukung Palestina. Aksi ini dilaksanakan di titik nol Yogyakarta pada 10 Mei tahun 2024. Masa gelar aksi damai dukung Palestina. Aksi ini dilaksanakan di titik nol Yogyakarta pada 10 Mei 2024. Lebih dari 700 massa dari berbagai kalangan masyarakat berkumpul di titik nol KM Yogyakarta dalam aksi bela Palestina Jumat 10 Mei. Mereka menggelar aksi simpatik ini atas peristiwa landasan serangan terbaru Israel terhadap Rafah di Palestina. Putra sebagai ketua orator aksi damai dukung Palestina dalam orasinya menjelaskan, aksi ini dilaksanakan untuk memahamkan umat bahwa solusi tuntas Palestina adalah dengan hadirnya institusi politik Islami global. Aksi ini diadakan hanya di trotoar dan dimulai dari jam 3:30 waktu Indonesia bagian Barat serta diikuti oleh berbagai macam kalangan mulai dari anak-anak hingga remaja dewasa. Bung Rio sebagai salah satu orator meminta para pendemo agar tetap menjaga sikap selalu senantiasa membersamai Palestina. Palestina adalah hadirnya institusi politik Islam global. Kenapa memilih lokasi di daerah titik nol ini? Karena titik 0 km adalah pusat ya, pertama pusat kota. Yang kedua adalah simbol sekongkolan mereka. Mereka ini apa, saudara? Penjajah juga, saudara. Berita selanjutnya datang dari Jawa Timur untuk para pecinta kuliner dan wisata lokal. Tradisi tahunan Pasar Bandeng di Gresik, Jawa Timur kembali digelar pada tanggal 28 Mei hingga 4 April tahun 2024. Jelang libur Lebaran, Pemprov Gresik kembali mengadakan Pasar Bandeng. Pasar Bandeng ini digelar pada 5 hari terakhir sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pasar Bandeng yang diadakan setiap tahunnya ini, selain daripada upaya pelestarian budaya dan memberikan ajang hiburan bagi masyarakat umum, juga dipertahankan kelestariannya sebagai wadah bagi para peternak bandeng sekitar untuk memasarkan hasil ternaknya. Tak hanya itu, antusiasme para pengunjung yang mengunjungi Pasar Bandeng juga didasari untuk melihat juara lelang bandeng tahun 2024 ini, yang beratnya mencapai ukuran 13 kg. Selain itu, terdapat beberapa kios yang menjual bandeng dengan ukuran yang kerap disebut tidak lazim, seperti ukuran 7 kg hingga belasan kilogram. Dari Gresik, Jawa Timur, Dewanto melaporkan. Ini besarnya, luar biasa tentunya. Sekali lagi kita patut berbangga menjadi masyarakat Gresik. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk Kabupaten Gresik. Wow. Beralih dari Gresik, kita bergeser ke kawasan Jakarta untuk memantau jalan arus mudik yang sedang berlangsung. Puncak arus mudik Idul Fitri tahun 2024 sebabkan penutupan pada beberapa akses putaran arah jalan. Berikut beritanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Brian Budiantoro. Di sini saya akan mengabarkan tentang kepadatan arus balik di daerah Cibitung pada hari Minggu tanggal 14 April 2024. Bisa dilihat keadaan arus balik di sini cukup ramai karena sudah hari Minggu yang dimana itu akhir dari liburan Idul Fitri. Para pemudik sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Telah ditutup sementara akses putar balik di daerah Cikarang, Cibitung yang hanya dibuka di Jalan Taman Kaliulu dan Taman Kota Cibitung mulai dari hari ini
Minggu tanggal 14 April 2024. Upaya penutupan ini dilakukan oleh pihak kepolisian karena mencegah kemacetan pada saat menjelang arus balik pemudik yang dimulai pada hari Minggu sampai pada puncaknya nanti hari Senin. Pada setiap tahunnya memang selalu diberlakukan penutupan jalan pada saat liburan panjang. Hal ini diberlakukan karena tingginya tingkat keefektifan penutupan putar arah tersebut dalam hal mengurangi kemacetan. Namun, masyarakat sekitar mengeluh perihal penutupan putar arah yang menyebabkan para masyarakat lebih jauh untuk berputar arah untuk menuju tempat tinggal mereka. Akan tetapi, banyak sekali masyarakat sekitar yang memanfaatkan momen ini dengan membuka paksa putar arah yang ditutup lalu mentarif per motor Rp2.000. Menjelang pelaksanaan pemotongan hewan kurban, para jemaah sholat Idul Adha pada di lapangan SD Budi Mulya. Berikut liputannya untuk Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih dari 400 jamaah padati lapangan SD Budi Mulya pada hari Senin 17 Juni 2024 guna gelar perayaan sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Sholat Id yang dipimpin oleh Kiai Haji Joko Purwanto dimulai pada pukul 6.30 WIB pagi ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Nuansa hari raya pun sangat terasa di sela-sela pelaksanaannya. Kiai Haji Joko Purwanto menyampaikan pada khutbahnya bahwasanya Idul Adha bukan saja mengorbankan hewan-hewan, tetapi juga mengorbankan hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita sebelumnya untuk memulai menuju hal yang lebih baik. Allahu Akbar. Yuk, mulai pilah sampah kita. Organik adalah sisa makanan dan tumbuhan. Non-organik adalah plastik, kaca, dan logam. Mulai dari rumah, pilah sampah organik dan non-organik dan buang pada tempatnya. Ayo pilah sampah untuk lingkungan yang lebih baik. Yuk, mulai pilah sampah kita. Selanjutnya itu berita mengenai dampak mengonsumsi miras dalam jangka panjang. Berikut liputannya. Minuman keras telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Miras kerap kali dikonsumsi dalam berbagai acara, baik itu pesta, perayaan, maupun sekedar untuk bersantai. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampak jangka panjang dari konsumsi miras ini terhadap kesehatan kita? Kami telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kami akan mendengar pendapat dari penjual, pembeli, dan dokter mengenai penggunaan miras dalam jangka panjang. Mari kita simak bersama. Kalau keseringannya mungkin ada ya, kan alkohol kan gak dibutuhin sama badan kan, sama badannya lebih kayak gituin, lebih mompa banget kerja hati kan, jadi kayak ya masalah ini ya kesehatan di hati aja kayaknya.
Mungkin kayak ke yang ini ya, anak-anak muda doang sih. Kalau yang udah dapat umur sih enggak ya. Pasti ngasih tahu sih ke anak-anak yang muda. Kayak hubungannya mungkin ada ya, kayak setiap orang kan kayak, ya kita orang kan penjual kan tahu gitu orang-orang kayak dia mulu yang beli ataupun gimana. Dia sebenarnya ada masalah di kehidupannya. Ada, ya mungkin ada, mungkin nggak ada gitu. Pasti setiap orang ada sih. Dari SMP udah nganggur orang tua. Mulai ke tahun-tahun sini ciu udah itu mendominasi ciu sama gedang gudok. Oh, jadi lebih ke lokal ya? Ke lokal. Oke. Mungkin dari efek ya itu ya, lebih ke efek. Iya, kesehatan, secara kesehatan. Kesehatan mungkin ya. Untuk berkonsentrasi kurang, lebih pelupa, berhalusinasi, lebih sering suka menyendiri. Terus untuk asam lambung mungkin? Ya, ada efek asam lambung dan tulang, mungkin sendi-sendi sakit. Untuk keluhan fisik mungkin tulang aja, tulang, penglihatan kabur. Oh, jadi sampai penglihatan kabur gitu ya? Ya. Ya itu efeknya tahu sih. Terus efek bahayanya seringnya konsumsi alkohol sebenarnya tidak baik. Untuk kenapa? Yaitu karena udah terbiasa, sudah merasa enjoy dengan alkohol. Kalau tidak minum mungkin badan sakit. Oh ya, baik, nama saya Iman Permana. Saya adalah penanggung jawab di klinik UNY dan juga saya dosen di Fakultas Kedokteran. Baik, kalau berarti kan kita ngomongin dampak nih ya. Dampak penggunaan alkohol berdasarkan ya mungkin kadarnya gitu ya. Dari mulai yang rendah sampai jangka panjang tadi. Tadi saya udah nyebutkan tentang dampaknya. Yang belum saya sebutkan adalah juga dampaknya sebenarnya kanker. Kanker itu bisa juga, beberapa macam kanker bisa juga dicetuskan dari penggunaan alkohol yang berlebihan. Tapi kalau kita pengen membahas bagaimana sih perkembangan dampaknya gitu ya. Ya mungkin gini, bahwa alkohol itu dia bersifat adiktif gitu ya, adiktif. Nah, itu akan berpengaruh juga ke tadi penggunaan jangka panjangnya. Kalau jangka awal tadi itu tadi ya, perubahan emosi juga, mungkin kesadaran juga ya. Yang nyata sebenarnya ada perubahan mood itu ya, perubahan mental sebenarnya. Perubahan mental karena dia kan langsung dampaknya itu ke otak. Sementara kita tahu bahwa yang mengendalikan emosi, kognisi itu sebenarnya otak. Nanti jadi sebenarnya yang kelihatan jelas adalah fungsi otak, cara dia berpikir gitu ya. Nanti juga mau kalau misalkan ngobrol gitu mesti akan berubah, akan jelas orang-orang yang suka kecanduan gitu. Sama seperti kecanduan narkoba itu seperti itu juga. Sehingga kalau saya lihat di data-data ini tadi memang tidak ke mata itu tidak ada yang langsung di situ. Jadi mungkin kalau mata ada kelainan yang lain menyertai gitu ya. Baik, saya kira nanti sarannya bisa untuk yang pengguna dan juga yang mikir-mikir untuk minumnya. Kalau yang pengguna, tolong dipastikan bahwa ini adalah hidupmu, ya hidupmu. Mau dibawa kemana ini tergantung kamu sendiri gitu ya.
Dan sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih gitu ya, tanya hati nurani, gampang kok nyari fakta itu ya. Udah banyak yang mati karena itu. Nggak pun mati ya itulah. Bukti udah menyatakan bahwa kanker, penyakit jantung, stroke itu udah ada di depan kalian gitu. Tergantung kalian mau ke arah situ apa enggak. Berita selanjutnya yaitu bahaya adrenalin di balik jalur lalu lintas. Berikut liputannya untuk Anda. Agenda tersebut tidak tersentuh oleh siapapun, bahkan data valid pun tidak dipegang oleh lembaga yang ada di Indonesia. Mata Indonesia akan menghadirkan sudut pandang yang baru dari pelaku balap liar dalam adrenalin di balik jalur lintas bahaya. Kalau dari saya sih dari 2018 sih baru awal. Udah mengurangi lah untuk saat ini. Untuk sekarang sebenarnya alasan ikut balapan liar itu kenapa? Dari merasa tenang aja. Dari orang-orang lain kan mungkin pelariannya entah dari rokok atau minuman atau healing lah. Mungkin kalau dari saya dan teman-teman sih ya itu mungkin dari motoran dan balapan liaran gitu. Kami pun ikut menelusuri agenda balap liar bersama dengan pelaku. Para pelaku lainnya ikut berkumpul di pusat kota, lebih tepatnya di minimarket, sekitar jam 1 malam. Lantas apa yang membedakan kedua tipe balapan tersebut? Biasanya kalau di Jogja tuh ada di ring road sama di landasan pacu. Itu beda nggak tipenya? Hampir-hampir mirip sih. Tapi kalau misal di landasan pacu kan emang ada treknya di landasan itu. Emang sering dibuat inilah main sama anak-anak lah. Misal di ring road itu emang liar, jadi masuknya kayak nunggu lampu merah dulu. Kami berkesempatan untuk menanyai lebih lanjut dengan pelaku lainnya. Lagi mau nonton aja apa lagi mau turun ya mas? Untuk hari ini kayaknya nggak turun. Biasanya sih turun, tapi hari ini nggak turun. Walah, biasanya yang bisa ikut berapa ya hari? Yang penting mau berapa? Tapi biasanya rata-rata ya 180-an sampai 300. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya balap liar pun dimulai pada jam 3 pagi. Balap liar meliputi rute jalur ring road utara. Bagaimana tanggapan mereka jika ada aparat yang sedang berlalu lalang? Terus kalau takut ya, tapi di satu sisi juga buat yang ikut kayak gitu kayak asik aja gitu kejar polisi. Nah, adrenalinnya juga terpacu gitu. Karena itu ya adrenalin terpacu sama kayak lucu aja gitu dikejar polisi karena tahuan diri sendiri. Berikut agenda pelaku dalam melakukan aksi balap liar di Yogyakarta. Apakah ada kesadaran pada diri mereka tentang bagaimana bahaya dari balap liar yang mereka lakukan? Serta bagaimana tanggapan warga sekitar terkait fenomena balap liar yang semakin merajalela di Yogyakarta? Kejadian mengerikan nggak sih atau yang lumayan mencekam lah selama mengikuti balap liar gitu? Pernah sih itu kejadian 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu tuh teman saya yang kecelakaan. Jadi pas di top speed kan kenceng, dia tank flat yang sebenarnya berputar gitu, terus oleng akhirnya nabrak trotoar yang belakang ikut nabrak. Berarti cukup bahaya juga ya berarti. Iya, korban jiwa berarti sampai di situ. Alhamdulillahnya sih cuma luka. Menurut saya tuh mereka tuh anak muda tuh punya kreatif ya, bagus, mempunyai keterampilan yang sebagai menjalankan motor dengan baik. Permasalahannya kan itu tidak diarahkan. Ya semestinya hal demikian tuh harus diarahkan, ditampung agar mereka tidak berbuat balapan secara liar gitu. Ya buat kalian yang masih ikut liaran, kalau bisa dikurangi. Kalau masih mau lanjut, mending langsung ke resmian aja. Karena kalau resmian kan emang udah ada yang sendiri, sama lebih terjamin juga keamanannya. Karena pasti kan kalau ikut resmian harus sedia kelengkapan juga kan, dari helm, sepatu, sarung tangan, sama backpack juga. Jelas ya itulah, jangan sampai mengganggu sekitarnya. Terus saya ngeri kalau sudah ada balapan liar itu. Kayaknya jelas kita sering mendengar korban kan mati sia-sia ya, karena faktor keselamatan tidak didukung. Hal anehnya itu hari-hari tertentu mereka sudah kayak terjadwal gitu ya, mengatakan yo anehnya pihak keamanan yo nggak turun tangan, mestinya kan sudah tahu agenda mereka tanggal sekian ada balapan liar, jauh-jauh sebelum bisa dicegah agar nggak sampai terjadi korban sia-sia gitu.
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crossed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body. Kembali lagi di berita Mata Indonesia. Berita datang dari kemeriahan Paskah. Berikut kami sajikan beritanya untuk Anda. Kemeriahan perayaan Paskah di Gereja Jawa Jemaat Tulungagung. Perayaan Paskah di Gereja Jawa Jemaat Tulungagung dirayakan lebih dari 200 orang secara meriah. Mulai dari anak-anak hingga lansia datang dan memeriahkan acara tersebut. Perayaan Paskah di Gereja Jawa Tulungagung kali ini mengangkat konsep kejawen atau kebudayaan Jawa. Para peserta perayaan Paskah bersama-sama menggunakan baju adat bernuansa Jawa. Perayaan yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 6 April 2024 ini memiliki beberapa hiburan bagi para jemaatnya. Mulai dari makan-makan bersama, hingga menampilkan beberapa pertunjukan menyanyi, hingga menari yang dimeriahkan oleh semua kalangan jemaat Gereja Jawa Jemaat Tulungagung. Dengan sebuah tema, karena salibmu ku hidup. Tema ini boleh menghantar refleksi Paskah pada malam ini, menjadikan kami semakin tangguh, tegar, untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Karena mengikut Yesus Kristus harus memikul salib. Kami belajar ingin dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wah, sepertinya meriah sekali ya perayaan Paskah di GKJW Tulungagung kali ini. Betul banget. Untuk menutup berita kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa referensi kegiatan untuk mengisi hari weekend Anda di Yogyakarta. Hai, Sobat Mata Indonesia. Ikuti aku keliling Jogja hari ini yuk. Destinasi pertama, ikut aku yuk ke pameran Adi Mantrana yang diadakan di Keraton Yogyakarta. Buka dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang aja loh. Di pameran ini dibuat untuk memperkenalkan upacara-upacara adat yang ada di Jawa, khususnya Yogyakarta. Habis jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta, jangan lupa mampir ke wisata kuliner yang ada di Pasar Keranggan juga ya. Di sini banyak banget pilihan makanan yang bisa Sobat Mata Indonesia cobain, mulai dari hidangan Nusantara sampai luar negeri juga loh. Sama ayam satu, sama apa lagi?
Ini semua pasar kerangan ya. Dadah. Dan yang terakhir nih, ikuti aku lihat pemandangan indah yang ada di Tambak Boyo yuk. Oke, selain dijadikan tempat untuk jogging, Tambak Boyo juga bisa dijadikan sebagai tempat nongki bersama keluarga, teman, kerabat, maupun pacar. Nah, selain itu bisa juga dijadikan tempat untuk melihat senja. Mau tahu seruannya? Yuk ikuti saya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Davin Al-Hakim. Dan saya Novika Sari, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.